Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudara-saudara sekalian, salah satu tema yang sering dibicarakan terkait kajian keislaman adalah relasi Islam, agama dengan budaya. Saudara-saudara sekalian, sebagian orang seringkali mempertentangkan antara Islam, agama, dengan budaya. Mari kita kaji. Budaya adalah hasil olah pikir, olah rasa, olah karsa manusia. Nah, inti dari definisi ini bahwa budaya adalah segala sesuatu yang muncul pada diri manusia, baik itu hasil pikirnya, hasil olah rasanya, maupun apa yang ia hasilkan dari tangan dan sebagainya. Nah, intinya segala sesuatu yang berasal dari manusia itulah budaya, sehingga orang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk budaya. Mari kita kaitkan dengan agama, dengan Islam. Secara sederhana, Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Rasulnya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk konkret dari agama Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Rasul. Dan lebih konkret lagi, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Maka, kalau agama itu adalah Al-Quran, bisa kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad, Al-Quran bukan kreasi para sahabat pengumpul wahyu dan seterusnya. Artinya, Al-Quran terlepas dari campur tangan manusia. Nah, bagaimana itu Al-Quran dipahami, bagaimana itu Al-Quran dihayati, dan bagaimana Al-Quran itu dipraktikkan. Nah, di sini tentunya melibatkan potensi yang dimiliki oleh manusia, yaitu potensi pikir, potensi rasa, dan potensi fisik karsa manusia. Nah, ketika Al-Quran itu sebagai wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dipahami oleh manusia, kemudian dirasakan kehadirannya oleh jiwa manusia, lalu kemudian hasil olah pikir dan olah rasa itu lalu dipraktikkan oleh manusia, maka disinilah peran budaya itu sangat penting. Disinilah faktor atau dimensi budaya dalam ajaran itu sangat besar. Karena apa? Karena manusia mempraktikkan ajaran agamanya setelah mereka pahami dan mereka rasakan. Maka di sini budaya sangat berperan besar. Itu artinya apa? Budaya sangat tidak mungkin dipisahkan dari agama. Budaya tidak akan lepas dari agama, atau sebaliknya, agama, ajaran itu tidak mungkin terlepas dari budaya, karena apa yang dipraktekkan oleh manusia terkait ajaran agamanya adalah sesuatu yang mereka pahami dari ajaran dan mereka rasakan. Nah, ketika sudah melalui olah pikir dan olah rasa, maka itu tidak ada lain kecuali budaya. Saudara-saudara sekalian, Al-Quran betul itu ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul itu bukan hasil budaya, itu adalah wahyu, betul itu memiliki kebenaran mutlak, betul itu berlaku untuk setiap waktu dan tempat. Tetapi apa yang dipraktikkan oleh umat Islam dari dulu sampai hari ini, dari tanah kelahirannya yaitu Arab Saudi, maka sampai menyebar ke seluruh penjuru dunia, Al-Quran dipraktekkan setelah Al-Quran itu dipahami dan dirasakan oleh umat Islam. Dan tentu itu merupakan inti dari budaya. Saudara-saudara sekalian, masuk kita kepada yang lebih konkret
bahwa budaya itu tidak bisa terlepas dari agama, atau agama memiliki dimensi budaya yang sangat kental. Salah satu ajaran yang berkaitan dengan pernikahan misalnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa atun nisa shadaqatihinna nihlah, dan berikanlah, serahkanlah kepada pihak perempuan itu, kepada para wanita yang dinikahi, maharnya sebagai pemberian rasa kasih sayang. Nah, dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi tidak dibatasi, tidak ditentukan secara ketat berapa besaran mahar yang harus diberikan oleh seorang calon suami, seorang suami kepada istrinya. Dalam hadis, dalam salah satu riwayat dikatakan, ketika seorang sahabat Nabi ingin menikahi seorang perempuan, lalu Nabi mengatakan, apakah engkau punya sesuatu? Sahabat itu mengatakan, saya tidak memiliki apapun. Lalu Nabi menyampaikan, kembalilah kepada keluarga, barangkali memiliki sesuatu yang bisa dijadikan untuk mahar. Lalu ia kembali kepada keluarganya, setelah itu kemudian menghadap Nabi kembali, apakah punya sesuatu? Lalu ia menyatakan bahwa keluarganya tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan untuk mahar. Lalu Nabi menyampaikan, unzur walau khotaman min hadidin, carilah barangkali, atau carilah meskipun sebuah cincin dari besi. Maka sahabat itu kemudian menyampaikan bahwa ia tidak memiliki apapun kecuali samping sarung yang ia kenakan. Nah, dari riwayat ini menunjukkan bahwa batasan mahar itu bisa apapun, bisa segala sesuatu, barang yang dianggap remeh pun bisa dijadikan mahar oleh seorang laki-laki untuk diserahkan kepada seorang perempuan. Nah, oleh karena itu, karena tidak ada batasan pasti dari Nabi, dari Al-Quran, dari Rasul berkaitan dengan mahar, maka tradisi yang berkaitan dengan mahar yang ada di berbagai tempat itu bisa dijadikan pegangan. Oleh karena itu, ketika terjadi pernikahan, lalu muncul keraguan, muncul persengketaan, muncul perselisihan antara dua pihak terkait mahar, salah satu faktor utama penting yang harus diperhatikan bagi hakim, bagi orang yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan masalah itu, maka perhatikan tradisi yang berkembang di masyarakat. Al-adah muhakamah, ini salah satu prinsip penting dalam kajian hukum Islam, salah satu kaidah penting yang bisa diterapkan dalam hal berkaitan dengan tradisi. Lalu dalam Al-Quran dan hadis tidak dinyatakan secara pasti berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas. Oleh karena itu, terkait dengan penentuan mahar, lihatlah tradisi, perhatikanlah tradisi yang berkembang di suatu masyarakat, maka itulah yang menjadi acuan. Nah, ini salah satu bukti bahwa tradisi itu sangat dihargai di dalam ajaran Islam. Ini merupakan contoh kecil dari prinsip besar yang tadi saya sampaikan, bahwa budaya itu sangat tidak mungkin lepas dari ajaran. Sebaliknya, ajaran tidak mungkin lepas dari budaya. Sejak awal kehadirannya tidak mungkin lepas dari budaya. Ajaran wahyu Allah dipahami oleh manusia, dirasakan kehadirannya oleh manusia, lalu modal dari pemahaman dan apa yang mereka rasakan, lalu mereka mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah budaya. Al-Quran bukan budaya. Al-Quran wahyu Allah, tetapi apa yang manusia pahami dari Al-Quran, kalau berdasarkan definisi budaya tadi, maka itu merupakan bagian dari budaya. Sekian ribu jilid tafsir, sekian ribu literatur fikih, sekian jumlah
literatur berkaitan dengan syarah hadis itu merupakan buah olah pikir manusia dan olah rasa manusia. Semuanya bagian dari budaya ketika definisi budaya seperti yang tadi saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.